Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian laporan tahunan 2024. Gugatan syarat ambang batas pencalonan presiden diajukan oleh beberapa pihak dan dalam perkara nomor 62, MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menilai meski tanpa ambang batas, aturan pencalonan presiden tidak serta-merta membuat calon presiden menjadi banyak. Dua hakim konstitusi melayangkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan perkara yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kedua hakim itu yakni Hakim Anwar Usman dan Hakim Daniel Yusmi. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Meski menghapus ambang batas pencalonan presiden, Hakim MK berpendapat DPR dan pemerintah tetap dapat melakukan rekayasa konstitusional yang mengatur persyaratan calon presiden. Di antaranya adalah partai politik atau parpol yang tidak mengusulkan calon presiden dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR berhak mengajukan calon presiden. Selain jumlah kursi, aturan ambang batas juga membolehkan parpol yang memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Para penggugat ambang batas pencalonan presiden dalam perkara nomor 101 di Mahkamah Konstitusi mengusulkan agar ambang batas dihapuskan bagi partai politik yang punya kursi di DPR. Sementara itu untuk parpol non-parlemen, ambang batasnya adalah 20% dari total parpol peserta pemilu berjalan. Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada 20 Agustus yang lalu. Dalam putusannya atas gugatan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, MK mengubahnya menjadi beberapa klaster berdasarkan jumlah daftar pemilih di suatu daerah. Putusan MK itu menghapus syarat bahwa calon kepala daerah harus diusung oleh gabungan parpol dengan jumlah 20 kursi di DPRD atau 25% suara sah di pemilu tingkat DPRD. Tim Liputan, Kompas TV.